Halo semuanya, kali ini gue mau sharing tentang iklan di TikTok Shop. Gimana supaya iklan di TikTok Shop ini menguntungkan ya. Kita harus selalu evaluasi tiap minggunya ya, atau tiap hari. Oke, pertama sebelumnya, ini adalah episode pertama gue bahas tentang iklan TikTok Shop. Kemungkinan gue bakal bahas rutin setiap minggunya, karena sekarang lagi fokusnya di TikTok ya. Untuk yang marketplace lain memang masih berjalan, cuman lebih fokusnya di TikTok ya, karena TikTok ini penjualnya masih sedikit dan harganya juga lumayan tidak banding-bandingan harga seperti di marketplace lain, karena perangnya adalah perang konten untuk di TikTok ya. Tidak ada produk serupa dan produk mungkin Anda suka dan lain sebagainya seperti di marketplace lain. Jadi kalau misalnya kita keluar iklan banyak, ya kita tidak takut pembelinya malah jual di tempat lain. Walaupun memang masih ada kemungkinan misal konten kita bagus dan itu adalah brand, ya masih ada kemungkinan juga check out-nya di tempat lain. Cuman kalau misalnya produk kita unik dan kelebihan di TikTok itu adalah kecepatan dalam memproses checkout. Jadi checkout-nya tidak usah kemana-mana, langsung tinggal klik-klik di bawah 1 menit juga sudah bisa langsung checkout ya. Jadi itu adalah kelebihan di TikTok Shop. Oke, untuk iklan sendiri ada 2 jenis. Itu adalah Promote dan Ads Manager. Promote itu letaknya ada di handphone. Oke, gue nggak hafal. Buka di aplikasinya, lalu klik di Creator Tools, di Profile Creator Tools, lalu Promote, ada tulisan Promote ya. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ya, kalian mungkin coba sendiri ya di Promote. Nah, itu nanti tinggal kalian pilih video yang mau dipromote yang mana. Oke, lalu yang kedua ini selain promote ada di Ads Manager. Kalau Ads Manager ini di desktop. Oke, nah karena ada 2 ini pakai yang mana? Kalau gue sih pakai dua-duanya karena beda fungsi kalau bagi gue ya. Promote ini kelebihannya adalah budgetnya bisa dari Rp15.000 per hari. Jadi bisa gue gunain biasanya untuk test market ya. Jadi daripada kita gas buang-buang uang besar di Ads Manager, karena Ads Manager butuhnya 200.000 per hari minimal. Jadi gue biasanya pakai Promote dulu. Jadi kalau misalnya pakai Promote 15.000 per hari, atau misalnya kalau misalnya kurang gue tambahin 30.000 per hari atau 50.000 per hari untuk test market. Misalnya masih ada cuan atau masih ada selisih dari penjualan konversi dengan biaya iklan yang kita keluarkan, kalau misalnya masih untung, baru kita bisa hajar lagi di Ads Manager. Karena Ads Manager ini biayanya lebih murah, tapi minimal lebih banyak ya, minimal yang dibutuhkan per harinya lebih banyak. Nah, jadinya saran gue pakai dua-duanya, Promote untuk test market dan Ads Manager untuk yang sudah settle atau videonya atau kontennya ini sudah terbukti menghasilkan atau konversinya tinggi. Oke, misalnya gagal, misal dalam Promote itu produknya bagus tapi kejualnya tidak ada atau sedikit, itu berarti kontennya kurang ya. Mungkin bisa diubah kontennya, atau bisa dari segi produknya dikurangi harganya, atau perbagus dari segi tampilan produknya. Yaitu banyak ilmu yang dibahas di konten lain ya, tentang gimana cara membuat tampilan produk yang bagus. Oke. Di Promote, lalu Ads Manager. Nah, sekarang gue mau bahas Ads Manager-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan Ads Manager. Gue udah pakai ini dari tanggal 20 sampai sekarang ya, berarti seminggu lebih ya. 20 sampai tanggal 29 gue sudah keluar 1.600.000 iklannya. Oke. Dengan CPA
9.800 dan kejual 171. Sebenarnya baru fokus di 2 hari ini, sedangkan untuk yang tanggal 20 sampai tanggal 24 ini gue pakai pasang minimum ya untuk test market. Gue coba cek lagi ya, 20 sampai tanggal 24. Oke, 5 hari 200.000 per hari, jadi totalnya 1 juta. Ini 1 juta nih. Oke, 1 juta per minggu. CPC ini adalah average amount of money, jadi total biaya yang dikeluarkan untuk per kliknya sekitar 716. CPM ini adalah per 1000 impression, jadi butuhnya 12.600. Lalu biasa yang paling penting adalah berapa konversinya, jadi berapa produk kejual, dan CPA. CPA ini berarti cost-nya. Jadi misalnya margin kalian ambil untung 15.000, CPA-nya 10.000, berarti margin kalian tinggal 5.000. Oke, itu belum termasuk dari admin TikTok Shop-nya ya. Jadi itu adalah hanya biaya iklan saja. Oke, jadi yang kalau yang gua lihat ini adalah yang 2 ini nih yang paling penting. Conversion, berapa total kejual, dan CPA-nya. Oke, ini test market dan ini adalah produk baru. Jadi gua ambil untungnya pertama rendah, jadi hanya 15.000 untungnya, dan CPA-nya 10.000. Oke, jadi ini kalau misalnya gini, analisanya seperti ini, solusinya 2. Naikin harga barangnya supaya marginnya lebih tinggi, atau ganti kontennya. Misal mau produk yang sama, ganti kontennya supaya lebih menarik, supaya lebih konversinya banyak ya. Cuman gue pakai caranya adalah gue naikin harga jadi 5.000, tambah 5.000 rupiah lagi, jadi untungnya jadi 20.000, dari 15.000 jadi 20.000. Oke, ini di tanggal 27 ya. Dari tanggal 27 gue coba naikin harganya. Ini dari tanggal 27, ini masih 200.000. Ya, gue tes dengan keadaan harganya dinaikin 5.000. Nah, ternyata masih oke. Ya, dengan keuntungan 15.000, sorry. Yang sebelumnya, minggu sebelumnya itu adalah 10.000 untungnya, mepet banget sama CPA-nya. Dan sekarang untungnya 15.000, CPA-nya 8.000. Oke, masih deg-degan juga nih guys. Lalu di tanggal 28 gua naikin lagi harganya jadi 20.000 marginnya. Ya, CPA-nya naik karena harganya gua naikin, CPA-nya naik. Dan iklannya gua naikin 500.000. Jadi di hari Selasa gua naikin jadi 500.000 rupiah per hari budget iklan. Oke, itu kalau terjadi konversi, jadi kejual di hari itu 46 piece dengan total cost adalah 10.172. Kalau misalnya margin gua ambil 20.000, berarti masih ada 10.000. Oke, cuman ini gua rasa sih masih kurang ya, karena untungnya itu masih kadang-kadang kalau misalnya ada barang reject atau apa, atau misalnya gagal COD, ya barangnya retur ke penjual, itu bisa boncos ya, jadi untung karena terlalu mepet dengan biaya CPA-nya dengan keuntungannya. Ya, 10.000 itu belum termasuk potongan admin dan lain sebagainya. Dan bisa gue hitung sih kira-kira sekitar 8.000-an ya total bersihnya, dan itu adalah mepet banget dari resikonya, karena selama ini di produk-produk yang lain itu banyak returnya. Oke, gue nggak tahu untuk yang YouTube ini. Jadi untuk YouTube ini baru kelihatan returnya mungkin kemungkinan 2 mingguan dari sekarang ya. Ya, semoga tidak banyak retur, karena untuk yang produk ini adalah custom, jadi kalau misalnya retur ini susah dijual kembali. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, gue juga mikir apakah masih lanjut terus atau enggak. Dan gue coba
untuk naikin 5.000 lagi, jadi marginnya 25.000, dan gua tambah ke banyak variasi warna dan variasi motif, jadi supaya konversinya juga makin banyak ya. Cuman gua nggak bisa share di sini karena ini tanggal 29. Ini sudah gua naikin lagi harganya, dan sekarang baru jam 1.23 pagi, jadi baru berjalan 1 jam, 1,5 jam ya, jadi tidak bisa patokan ya. Mungkin gue bakal share di minggu depan ya, karena sesuai dengan kata gue bahwa gue akan rutin sharing tentang TikTok Shop ini. Oke, untuk 1,5 jam sih lumayan ya, kejual 3. Oke, dengan total costnya 16.000 doang, jadi CPA-nya 5.600. Cuman ini kan baru 1,5 jam ya, kita nggak tahu untuk 24 jam hasilnya seperti apa. Baru gua share mungkin minggu depan. Oke, jadi untuk yang TikTok Shop ini harus dianalisa. Sebenarnya di marketplace manapun kita harus sering analisa ya, minimal mingguan atau bulanan, supaya kita bisa tahu kondisi toko kita seperti apa dan apa solusinya. Misalnya kan banyak tuh di grup yang tanya, gimana sih kondisi toko kalian, apakah rame atau enggak? Mungkin nanyanya ini lebih ke tanpa data. Jadi kalau misalnya kita punya data, kita bisa tahu solusinya. Kalau misalnya toko kita lagi turun atau naik, ya. Karena turun ini sebabnya banyak ya. Bisa karena trafficnya turun atau iklannya sudah tidak berfungsi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, beda sebab itu adalah juga beda solusi, jadi tidak bisa disamaratakan antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi harus punya data untuk bisa mencari solusinya. Oke, gitu aja, semoga jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di komentar, atau kalian masih bingung cara membuat iklan di TikTok ya, bisa komen. Mungkin gue bakal bikin konten khusus untuk cara bikin TikTok dari awal ya, karena ini lumayan agak ribet ya, karena gue juga belajarnya autodidak ya, coba-coba sana sini, karena ini banyak menunya ya. Ini kan ada ads, terus tahu ada bisnis TikTok dan lain sebagainya. Oke, itu aja, thank you.